if I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, and I hate that I never really know if I should stay or... Halo teman-teman, jadi selamat pagi dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan baik-baik. Maaf teman-teman, saya baru upload lagi soalnya kemarin kesibukan sangat padat, jadi mungkin ada kendala. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mensubscribe video saya dan mungkin telah mendukung channel saya, baik dari komen, like, dan lain-lain. Oke, jika teman-teman ingin merequest sesuatu mulai dari apapun, teman-teman tinggal bilang. Mungkin minggu depan saya akan melakukan pergantian kampas kopling, tapi bukan di motor ini, karena motor ini kampas koplingnya masih bagus. Dan juga mungkin berikutnya akan melakukan pergantian kampas ganda guys. Jadi saya akan menggunakan dan menggantikan dengan part yang original. Saya sengaja tidak membeli di online karena biasanya kalau di online itu kebanyakan barang palsu guys. Jadi saya akan membelinya langsung di dealer resmi kampas kopling dan description-nya, atau yang dibilang plat gesek guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan melakukan pengetesan menggunakan compression tester. Jadi compression tester itu saya akan menunjukkannya bagaimana. Jadi untuk compression tester sendiri itu bentuknya seperti ini kotaknya. Kita buka. Nah, ini dia. Jadi compression tester itu seperti ini, ada jatuh. Nah, jadi compression tester itu bentuknya seperti ini guys. Jadi ini untuk mengukur tekanan kompresi pada ruang bakar. Jadi ketika teman-teman merasa motornya sudah tidak bertenaga lagi, padahal sudah ganti kampas kopling, sudah ganti kampas ganda, tetapi motornya tetap tidak bertenaga, terus sudah servis fuel pump dan injektor juga, motornya terasa tidak bertenaga. Jadi alat ini untuk mengetahui seberapa besar kompresi pada mesin Anda. Jadi pada tekanan standar itu ada 3 macam. Pertama, tekanan minimum, terus standar, terus tekanan terlalu maksimum. Oke, kita akan mengetahuinya menggunakan ini. Pertama-tama kita akan membuka kap bagian depan dulu. Mudah-mudahan bisa sih kita pasang alat ini dengan membuka kap depan saja. Oke, simak terus videonya, jangan lupa subscribe guys. Oke, setelah terbuka kita akan membuka tutup businya dan businya. Oke, kita video saya dari sini. Kita pastikan pada saat membuka kondisi mesin tidak lagi panas guys. Dan ini kondisi saya habis pakai tadi. Kita diamkan beberapa saat sampai kondisi mesinnya itu lumayan lah, maksudnya bisa lah untuk kita buka. Karena pada saat membuka dan menutup busi itu tidak boleh dalam kondisi mesin panas, karena bisa membuat drat pada lubang businya ini bisa slack atau oblak guys. Kita siapkan saja kunci-kuncinya. Mungkin kita ambil dulu kunci busi. Ini dia kunci businya, ini nomor berapa ini, 18. Nah, kita tunggu dulu mesinnya sampai agak dingin, makanya saya
saya skip dulu videonya, nanti agak dingin mesinnya baru kita lakukan. Oke, sambil saya tunggu ini motornya dingin, saya mau makan dulu guys. Jangan lupa makan guys, nanti kalian bisa mati. Oke guys, ini mesinnya sudah dingin, saya sudah tinggalkan makan, dan mari kita buka. Oke, kita buka dari sini guys. Ringan-ringan saja guys dia. Wow. Oke, setelah itu kita ambil alatnya. Oh nih. Oke, kita ambil ini vernier kalipernya, kita ukur dulu. Kelihatan. Untuk ukuran busi begini dia. Dan yang ini guys, ini juga terlalu besar. Terlalu besar juga ini. Kayaknya yang bisa masuk itu cuma ini sih. Tapi ini agak longgar. Ini agak longgar dia. Otomatis ini nanti pas pemasangan dia pasti longgar ini. Tapi kita coba saja guys. Kita pasang perlengkapannya dulu. Kemudian kita cek ke dalamnya ini. Ke lubang businya. Oke, bisa masuk sih sedikit, tapi pasti kurang presisi. Oke, sudah masuk. Kita kencangkan sedikit biar tidak ada kebocoran. Kita tes. Oke, tidak ada bocor. Kita masukkan ke alatnya. Oh, caranya itu kita tarik ke atas terus kita masukkan. Oke, kita lihat tekanannya berapa bar. Berikutnya kita akan mengukur tekanan kompresi. Jadi berkurangnya tekanan kompresi di ruang bakar akan berakibat berkurangnya tenaga di mesin. Nah, kemudian kita memanaskan mesin dulu untuk beberapa saat, tapi jangan terlalu panas, hangat saja, yang penting hangat mesinnya sudah oke. Kemudian sebelum melepas busi, bersihkan terlebih dahulu permukaan silinder dengan bertekanan agar kotoran yang tertinggal tidak terbawa masuk ke dalam mesin sini. Jadi kita akan membersihkan ini, kita sudah bersihkan biar pada saat kita melakukan percobaan kotoran tidak masuk ke dalam mesin.
Kemudian kita pasang kompresi alat kompresinya ini sudah terpasang. Kemudian kita mengukur tekanan kompresi. Oke, di sini kita akan mengukur berdasarkan 3 tekanan kompresi. Jadi 3 tekanan kompresi itu ada pertama minimum. Ini minimum itu yang paling bawahnya. 2 standar. Jadi standar itu boleh lah. Nomor 3 maksimum. Jadi yang dimaksud standar itu begini. Contohnya begini. Ini atas, tinggi, rendah. Oke lah. Jadi yang dimaksud standar itu ini oke nih. Tapi kalau terlalu rendah kompresinya biasanya tenaga motor itu tertahan di bawah. Jadi kalau misal dia di angka minimum, nanti kemungkinan kalau kita lari di kecepatan 80 itu gasnya sudah tertahan padahal kita sudah full gas. Nah biasanya itu terjadi akibat kebocoran kompresi. Nah ini biasa berada di minimum. Dan untuk standar ini masih oke-oke di kecepatan 100 sampai 120 lah. Nah jika tekanan kompresi melebihi tekanan maksimum, periksa silinder head. Jadi nanti kalau tekanannya terlalu tinggi, kita harus memeriksa silinder head, permukaan klep juga, kepala piston dan ruang bakar dari endapan karbon. Biasanya itu terlalu banyak karbon atau yang hitam-hitam ini. Ini kan karbon ini yang hitam ini. Jadi biasanya kebanyakan karbon di ruang bakar sehingga kompresi terdapat kompresi terlalu tinggi. Jika ada endapan karbon seperti itu, kita harus membuka dan membongkar mesin ini. Kita harus membuka semuanya untuk membersihkannya. Dan jika tekanan kompresi di bawah standar, artinya rendah begini, kita akan melakukan tetesan oli ke dalam silindernya melalui lubang busi dan ukur kembali tekanan kompresi. Jadi kalau kompresi terlalu rendah, kita akan mencoba memasukkan oli ke dalam lubang businya itu dan mencobanya kembali. Apabila tiba-tiba kompresi sudah standar, berarti kemungkinan ring pistonnya haus atau patah. Jadi jika tekanan kompresi yang kita dapatkan dengan oli di dalam silinder, kondisinya kita harus periksa. Terus lebih tinggi dari tanpa oli. Jika pada saat kita memasukkan oli kompresinya berada di standar atau lebih tinggi, kemungkinan tadi yang saya katakan sebelumnya, ring piston itu sudah aus, sudah patah di dalam. Jadi harus kita ganti ring pistonnya. Atau kemungkinan kalau misal masih bagus atau mungkin baret, kita harus ganti satu set semuanya. Kemudian jika tekanan sama dengan tanpa oli, jadi artinya jika kita masukkan oli, kompresi tetap sama seperti sebelumnya. Kemungkinan piston atau klep gasket silinder head atau piston cacat atau rusak, maka kita harus perbaiki. Jadi kita harus periksa seperti itu. Nah untuk minimumnya sendiri ada di angka 1,130 kPa atau 11,3 kg cm kubik. Dan untuk standarnya ada di tekanan 1300 kPa, 13 kg per cm kubik, dan maksimum 1460 kPa, 14,6 kg per cm kubik. Oke, kita sudah dapat angkanya. Jadi kita akan mengetes mesin saya apakah kompresinya bocor atau tidak. Jadi teman-teman, alat ini sangat berguna juga untuk mengetahui kompresi teman-teman dan juga mengetahui apakah
teman-teman sudah layak untuk mengganti piston dan boring dan lain-lain atau bagaimana. Dan ini juga sangat berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan motor teman-teman. Oke, jadi kita lanjut saja tanpa berlama-lama. Oke. Nah, untuk melakukan pengujian kompresi tester, yang pertama kita lakukan yaitu putar kunci di posisi on. Kemudian setelah putar kunci di posisi on, kita tarik gas penuh. Ini posisi gas, kita tarik penuh. Kemudian kita tekan tombol starter tangan hingga tekanan kompresi di sini jarumnya berhenti berputar, dan kita akan baca. Oke, kita tarik gas penuh ya. Oke, sudah kita dapat hasilnya. Kita sudah dapat hasilnya ini. Oke, karena tadi ini berdasarkan kPa dan kilogram sentimeter kubik, dan di alat ukurnya itu dia ada bar dan PSI, maka kita harus konversi dulu. Kita konversi dari bar PSI ke kPa. Nah, kita baca dulu. Di sini kan ada PSI dan bar. Jadi PSI yang hitam dan bar yang merah. Jadi kita lihat yang barnya saja. Ini kan ada 0, 2, 4, 5, 6, 8, 10. Jadi ini ada garis panjang dan pendek. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang pendek ini setengah dia ukurannya, guys. Jadi kita langsung baca saja. Jadi di sini 10, 11. Jadi sini 11,5 kalau untuk ukuran kompresi mesin saya. Jadi 11,5 lah. Kita tulis dulu, terus kita kemudian nanti kita konversi. Tekanan mesin saya adalah 11,5. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya, guys. Ini tadi dia berada di 10, 11,5 baru dapat 12. Jadi ini kita sudah dapat 11,5, kita sudah tulis juga. Jadi kalau dikonversi ke kilogram, jadi di sini sudah ada konversinya. Jadi konversi di sini di tabel ini ada bar, kPa, iling, kilogram, PSI dan auto. Dan untuk kompresinya sendiri ada 10 juga di sini. Jadi kalau 10 itu 1000 kPa. Dan untuk 10 bar sendiri itu ada kalau dikilogramkan ada sekitar 10,19 kg. Ini dia. Dan untuk 10 bar sama dengan 145,03 kPa. PSI maksudnya. Jadi karena di sini sampai 10 saja tahanannya, ada juga 10,78. Kalau 10,78 itu ada di 11 kilogram. Jadi kita langsung konversi saja menggunakan mesin, karena kita dapat hasilnya itu 10,5 bar. Jadi kita konversi ke kilogram jadi 10,7. Oke, kita tulis langsung saja. Ini kita sudah dapat hasilnya. Jadi kalau kita konversi ke kilogram itu ada di 11,7 kg. Berarti dia di atas standar. Ini kan dari kaki ke masih ada 12. Berarti dia di atas 12 lah. 11,7. Berarti dia di arah ke di bawah standar lah. Jadi dia hampir di antara standar dan minimum, karena dia di angka 12, hampir dapat 12 lah. Kalau 11, 12, 13. Jadi dia antara standar dan minimum, di tengah-tengahnya dia.
Jadi menurut penjelasannya, kalau misal dia di bawah standar, maka kita akan melakukan tetesan oli di dalam silindernya untuk mengetahui apakah ring piston kita sudah aus atau sudah ada part di dalam mesin kita yang sudah mau harus ganti. Oke, kita akan meneteskan oli ke dalam ruang bakarnya. Oke, kita akan mencoba meneteskan oli ke dalam ruang bakarnya. Kebetulan alat tetes oli saya tadi kena pasir, jadi berisiko untuk apa, kita akan menggunakan pipet ini. Ya, kita masukkan sedikit saja seperti ini. Sedikit lagi. Oke. Biar olinya bisa baik di dalam. Oke, kita pasang kembali. Oke, kita akan memeriksa apakah kompresinya naik atau tidak. Kita tarik gas penuh lagi dan kunci di on. Ulang-ulang. Kita reset lagi. Kita tarik gas penuh. Nih guys, hasilnya kompresinya tiba-tiba naik ke angka 13. Kita cek, dia hampir 13,5. Setelah oli hampir 5, 13,3 lah bar. Jadi kita konversi dulu untuk mendapatkan hasilnya. Nah, untuk konversinya 13,3 bar jadi sama dengan 13,5 kg cm kubik. Oke, kita langsung tulis saja. Jadi ini guys, hasil ukurannya setelah tetes oli kita mendapatkan 13,3 bar. Jadi tiba-tiba kompresinya naik setelah kita menaruhkan oli di dalam ruang bakarnya. Jadi dia sebesar 13,5 kg dan 13,5 ini berada di angka standar ke maksimum. Kalau yang standar kan ini 13 kg dan kita mendapatkan 13,5. Nah, dia kita tulis 13,5 di maksimum. Jadi dia sudah berada di angka standar lagi setelah kita masukkan oli. Jadi ini kan 13, 14. Jadi 13,56. Dia hampir mencapai maksimum, tapi ini sudah bagus, sudah oke. Jadi kita sudah mendapatkan hasil yang paling oke ini untuk kompresinya. Dan setelah mendapatkan hasil tersebut, maka ring piston kemudian kemungkinan aus. Ring piston contohnya ini. Jadi kemungkinan ring piston saya sudah mulai aus di dalam silinder ini. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat ini saya akan mengganti ring piston dan ring piston dan pistonnya dan semuanya. Tapi mungkin dalam waktu dekat ya, soalnya mesin saya kan belum berasap juga. Jadi teman-teman, kita sudah dapat hasilnya. Jadi kemungkinan kita akan mengganti ring piston ini. Tapi nanti
karena ini belum terlalu parah, karena ini masih di antara minimum dan standar tadi sebelum kita taruh oli, dan dia sudah berada sekarang di standar ke maksimum. Jadi ini kemungkinan masih agak lama lagi kita ganti, kemungkinan. Oke, kita reset lagi dan kita simpan alatnya. Ini cara resetnya kita tulis. Oke guys, dan untuk berikutnya kita akan melakukan pengecekan apakah bagaimana cara mengetahui apakah oli kita naik ke dalam mesin atau tidak. Oke, simak terus video saya. Oke guys, sudah bagus kembali, sudah kompresi, sudah agak naik. Tidak ada lagi bocor-bocor guys.